Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan saya Ani Sukesi dari SD Negeri Bonorjo sebagai observer. Saya Anita Listiana Dewi dari SD Negeri Pumpungan 2 Kalitidu sebagai coach. Dan saya Endang Puspitasari dari SMKN Ngerau Bojonegoro sebagai coach. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Kesi. Alhamdulillah, bagaimana Bu Anita kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa, alhamdulillah baik sekali Bu Anita. Ya Bu Anita, sebelum kita melalui proses kucing ya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing dari Bu Anita dengan seorang kuci ya. Namun sebelum Bu Anita mulai percakapan pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anita, yaitu yang pertama terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bu Anita tahu nanti ya, nanti untuk rubrik penilaiannya akan menjadi observasi saya adalah yang saya harapkan dalam percakapan nanti Bu Anita, satu, sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, nanti yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, tentunya nanti Bu Anita sudah memiliki kompetensi inti dari seorang kucing ya, yang meliputi present yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya. Terus selanjutnya yang ketiga, saya berharap nanti dalam proses kucing Bu Anita ketika melakukan sebuah kucing, Bu Anita jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta ya. Di situ nanti kemudian rencana identifikasi, tanggung jawab, begitu juga dengan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mendampingi Bu Anita. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami oleh Bu Anita? Paham Bu ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Anita? Ya tentu boleh Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Anita, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa ya Bu Anita ya. Nah, dari kompetensi ini Bu ya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing nanti? Iya Bu, jadi begini, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah dengan mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti kuci saya juga dapat menemukan suatu solusi Bu yang sangat tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik ya. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Bu Anita agar bisa menggali hal dari seorang kucinya nanti. Baiklah Bu, untuk yang pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira nih, perilaku yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Anita tuju dalam proses percakapan nantinya?
indikator keberhasilannya yang saya tuju itu Bu, yang pertama adalah bahwa nanti dalam kuci saya menerapkan alur tirta secara runtut Bu. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari kuci dan agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik Bu Anita. Semoga dari indikator yang sudah Bu Anita sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari seorang kuci bisa tergali dengan maksimal ya Bu Anita ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu Anita yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan kucinya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, sudah siap Bu Anita? Siap. Baik, silahkan dimulai proses kucingnya Bu Anita. Iya Bu. Bu Endang, Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu, saya hari ini lumayan sehat Bu, walaupun ada sedikit tidak enak badan ini Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Endang? Oke Bu, jika mungkin Ibu tidak sibuk, boleh Bu kita berbincang-bincang sebentar. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini ya. Dan ngomong-ngomong, apa saja yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Oke, jadi begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan ide-ide baru, kemudian pencerahan dan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Endang? Oke, jadi begini Bu, saya itu mempunyai kendala dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu ada satu siswa saya yang apabila dia masuk di pelajaran matematika saya, siswa tersebut tidak bersemangat untuk belajar Bu. Bahkan untuk tugas pun dia juga jarang mau mengerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Gitu. Baik, tadi yang Bu Endang bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya Bu ya. Betul, Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya itu apa dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah memanggil dari anak tersebut, kemudian menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika di kelas saya, begitu Bu. Gitu ya. Lalu dari pengamatan Bu Endang, mengapa itu anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran matematika Bu? Oke, ya Bu, jadi saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya. Ternyata anak tersebut memang tidak menyukai pelajaran matematika, itu karena dia malas menghitung Bu. Biasanya kan kalau menghitung itu dalam jumlah yang besar, begitu ya, perkalian angkanya yang besar. Kemudian anak tersebut juga sering merasa bosan karena menganggap matematika itu pelajaran yang tidak menyenangkan dan susah, begitu Bu. Pada akhirnya membuat anak itu malas untuk mengerjakan soal matematika dan mengikuti pelajaran matematika tersebut. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Endang harapkan? Ada apa dengan murid tersebut? Jadi saya tentu berharap Bu, mengharapkan murid saya itu bisa mengikuti pelajaran matematika saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, gitu. Kalau begitu, apakah yang Bu Endang lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang kurang bervariasi Bu, begitu. Sehingga anak tersebut menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, untuk pertama-tama nanti yang akan saya lakukan yaitu adalah mengubah metode pembelajaran saya.
sesuai dengan kebutuhan murid, begitu nggih Bu. Kemudian saya selingi dengan permainan dan juga menyelipkan beberapa ice breaking agar anak tersebut tidak jenuh di dalam kelas. Yang tidak kalah penting Bu, saya juga nanti akan menerapkan media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar matematika, begitu Bu. Sangat bagus sekali rencana Bu Endang. Ya, baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi ini metode yang pernah saya lakukan itu adalah membuat permainan puzzle, yaitu dengan mencocokkan soal dan jawaban matematika, yaitu mencocokkan atau memasangkan soal dan jawaban matematika itu secara berantai Bu. Jadi begini, siswa dalam kelompok itu memasangkan soal dan jawaban matematika sambil berlari dan bermain engklek. Jadi waktu itu Bu, siswa melakukan secara berkelompok, kemudian dibagi dalam beberapa kelompok seperti itu. Kemudian dalam kelompok tersebut berlari secara bergantian. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan permainan engklek. Dan yang terakhir adalah mencocokkan atau memasangkan soal dan jawaban matematika tadi Bu, secara bergiliran. Dari kelompok tersebut nanti yang paling cepat mengerjakan terlebih dahulu dialah yang menjadi pemenangnya Bu, seperti itu. Luar biasa Bu Endang ya, dengan memberikan permainan game-game seperti itu pasti akan memancing anak tersebut untuk lebih kreatif lagi nggih Bu. Jika kita rating tuh Bu, dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Endang, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau dalam pelajaran matematika saya Bu, kalau jika saya berikan peringkat, itu menurut saya adalah di rating antara angka 8 sampai 9 begitu Bu. Baiklah Bu Endang, selanjutnya rencana apa saja yang akan Bu Endang lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Oke, baik. Yang akan saya lakukan Bu, nanti saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga diselingi dengan permainan dan juga speaking tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk yang keduanya Bu, saya harus mengupdate informasi terkait dengan cara mengajar saya, terutama yang berpihak pada murid, begitu ya, agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun saya sendiri sebagai pendidik, seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Kira-kira menurut Bu Endang siapa saja yang bisa membantu Bu Endang dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Baik Bu, jadi yang nanti bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini yang pertama pastinya adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian akan dijawab Bu, dan nanti saya juga tak lupa mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua murid gitu. Bagus Bu, memang penting sekali untuk berkolaborasi, itu penting ya Bu ya, Ya, dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan dengan orang tua juga ya. Dan kira-kira berapa lama Bu Endang waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu, hal ini nanti akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja Bu, dalam pencapaiannya saja Bu, mungkin yang akan membutuhkan waktu lama, karena menurut saya itu untuk proses pastinya kan tidak instan begitu ya. Betul sekali Bu Endang. Nah, kapan Bu Endang mulai bisa melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu, nanti akan saya terapkan. Jadi agar murid mendapatkan haknya untuk belajar, kemudian sehingga melaksanakannya itu bisa sesuai yang diinginkan. Jadi nanti baik bagi murid itu sendiri maupun bagi saya sebagai pendidik begitu. Kemudian Ibu Endang, komitmen seperti apa yang akan Bu Endang lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar? Nanti saya akan konsisten Bu, jadi saya akan konsisten secara terus menerus, kemudian terus belajar mengupdate segala informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat serta berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah Bu. Jadi ini nanti untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri sebagai pendidik, bisa juga untuk menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik itu Bu, sehingga nanti kehadiran saya itu bisa dirindukan oleh murid maupun peserta didik saya begitu. Rencana sangat bagus ya Bu ya. Jadi Ibu melaksanakan semacam sosialisasi atau ikut KKG mini dan juga meningkatkan strategi
pembelajaran di kelas gitu Bu ya, yang agar lebih inovatif dan kreatif. Betul, betul. Baik Bu Endang, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Nggih, Bu. Untuk di sekolah saya itu dukungan tentang sarana prasarana dan juga moral itu sudah saya dapatkan, Bu. Baik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian dari pihak eksternal, seperti ini sudah saya dapatkan. Mungkin yang lebih ke pihak diri saya sendiri sih Bu, pihak internal yang harus konsisten itu saja. Iya, Bu. Baiklah Bu Endang, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Nah, bagaimana perasaan Bu Endang setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu, lega sekali Bu, saya senang sekali itu rasanya. Jadi saya merasa mendapatkan ide-ide, kemudian pencerahan dari apa yang tadi menjadi permasalahan saya Bu, kemudian telah menemukan solusi juga dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu Endang ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Endang sampaikan hari ini? Saya rasa cukup Bu, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ini tadi Bu, sehingga bisa menemukan ini solusi, kemudian pencerahan ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya juga senang Bu bisa mendengarkan cerita Ibu, dan semoga kita bisa saling berbagi, saling amin. jumpa ya Bu Endang ya. Amin Bu. Ya, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anita ya, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Anita dengan kucingnya ya. Terkait proses kucing ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Anita. Apakah boleh Bu Anita? Tentu boleh Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saya sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan kucing, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing yang Ibu lakukan tadi? Iya Bu, untuk yang saya lakukan pada kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip kucing, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan yang sudah saya buat ya Bu Anita. Jadi catatan saya itu yang pertama, Bu Anita memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan gitu Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan sebuah solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Terus untuk yang ketiga, Ibu tadi juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Terus selanjutnya, Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan inti supervisi tadi. Yang Ibu harapkan ada dua ya Bu ya tadi yang Ibu sampaikan, yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bu. Terus selanjutnya yang terakhir itu yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Oke, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik dan luar biasa sekali ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, ada pertanyaan terakhir untuk Ibu. Jadi, berdasarkan hasil coaching ini tadi, Ibu kira-kira nih kompetensi apa lagi yang
ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kucing yang telah Ibu lakukan tadi? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence tadi Bu ya, yang mana mungkin kucing tadi merasa ada sedikit unek-unek. Iya. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop Bu, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan atau masalah tersebut. Baik. Untuk kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu Anita ya. Oke, dan saya berdoa teknik ini juga bisa segera dimaksimalkan dalam diri Ibu. Juga tidak hanya potensi ini Bu, tapi juga potensi yang lain yang semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitranya atau kucingnya. Dan juga saya berharap semoga ya Bu ya, proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya kedepannya kita memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma kucing ya. Ini terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach. Terus tetap pada teguh pada alur tirta, itu yang utama ya Bu. Jadi alur tirta itu tetap dilaksanakan terus ya, sehingga kita bisa melaksanakan proses kucing. Baik Bu, terima kasih. Sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih kembali Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.